Iya, ini saya nyari Jadi paman apa? saya yang bisa berubah-ubah hukum. Ada nggak ya? Oh, kayaknya nggak ada. Periode kedua tuh kan ditandai 2019 kalau nggak salah ya. 2019, terus nggak lama setelah itu kan COVID-19 tuh. Ternyata pemerintah melalui presiden itu malah bikin yang namanya food estate. Jadi kalau di dalam pertanian, itu kan harus sesuai ya antara climate-nya, iklim di atasnya, Ya. tanahnya. Jangan-jangan kalau buat food estate itu malah malah rugi gitu karena perlu biaya investasi yang cukup besar kayak katakanlah hari ini gagal food estate gagal panen, kita nggak ngelihat lagi tuh lahan-lahan yang udah dicetak jadi lahan pertanian. Jangan-jangan kita lupa sama mereka 2 atau 3 tahun lagi. Jangan-jangan lahan-lahan itu udah berubah. Makan siang gratis dan susu. Ini adalah kebijakan yang sangat populis. Jadi seolah-olah semua persoalan pangan ini hanya butuh makan siang gratis. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, berapa banyak yang memilih mereka dan berapa banyak orang yang berharap terhadap makan siang gratis. Hak dasar petani dipenuhi. Tapi kan selama ini, sejauh ini, kita nggak pernah tuh ngelihat hak dasar petani dipenuhi. Karena kebijakan soal pangan ini nggak pernah populer sama sekali. Kalau populer yang tengah nggak menang. Sini mampir. Hai, kembali lagi di podcast Warung Terminal. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Baru episode 2 udah lupa ya Bu Udah ya. lupa ya ampun. Gak apa-apa, mungkin karena kita lagi puasa ya. Iya. Jadi kayak haus, lapar, jadi segalanya bikin lupa, betul gak sih? Betul, ngeblank tiba-tiba dan banyak lah ini. Jadi Sebelumnya kita mau ngucapin selamat Selamat berpuasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa gitu. Semoga kuat-kuat, jangan sampai mati. Iya, jangan sampai mati. Oke, di podcast Warung Terminal ini bakalan tayang di sosial media Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Kedaulatan Pangan, khususnya di YouTube-nya Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jangan lupa like, Comment. subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Aduh, Hari ini ada apa, Bu? hari ini Puasa gini kita kok buka sih, Bu, warungnya? iya sebenarnya. Tapi herannya ini orang-orang tuh rame nyari nasi. Tapi Buat buka. buka nanti. buat Udah buka pasti nanti. banyak tuh yang pesen ke sini terminal tuh kan rame gitu kan. Tapi nggak tahu, saya juga nyari-nyari beras kemana-mana tuh nggak ada. Iya, kita belum beli beras, Bu, dari kemarin katanya. Itu dia, karena saya nyarinya nggak ada. Bingung nanti orang kesini nyari nasi buat buka. Iya. Kitanya nggak bisa nyediain apa-apa gitu Emang kan. beras kemana sih, Bu? Nggak tahu juga nih udah Emang pada beras mana. kemana? Emang nggak tumbuh? Ya kan yang tumbuhnya padi. Iya, katanya beras lagi mahal ya, Bu ya. Iya. Sekarang beras berapa sih, Bu? Kemarin ngecek di pasar. Dulu kayaknya akhir tahun tuh udah mulai naik tapi pelan-pelan sih. Dari akhir tahun, Bu. Iya. Sebenarnya Sebenarnya magang ya, Bu, baru Iya. masuk sekarang. Iya ya. Iya. Kalau beras berapa, Bu, akhir tahun, Bu? Berasnya 14.000, tapi sekarang udah sampai 16.000 Di di Bogor. pasar-pasar aja gitu. Di Bogor. Kan saya kan kesian ya kalau misal orang puasa dikasihnya beras yang kotor-kotor gitu Lah, yang bukannya murah. disuruhnya kita makan beras itu aja dulu ya? Aduh. Katanya selagi beras yang premium nggak ada, nikmatin aja dulu yang ada. Iya juga sih. Iya. Tapi saya kan juga harus naikin juga ya. Iya. Saya harus Monyong-monyong gitu. ngonyong ya. Iya. Jadi Tapi, saya Bu, tuh juga harus naikin harganya juga, tapi orang-orang pada Iya. komplain. Kan Kalau- saya nggak untung yang masak panas-panas. Iya. Apalagi kan apa, Bu, petani makin gak Iya kan? untung. Aduh. Tapi ini katanya gara-gara ini nih, Bu nih. Panas katanya. Jadi petani juga kemarin, ini kan om saya petani ya. Bilang katanya gagal panennya dari kemarin gara-gara panas, nggak hujan-hujan. Padahal Bogor mah hujan ya, Bu ya. Iya. Tapi kan di sana nggak hujan ya, Bu ya. Kenapa? Tapi kayaknya musim-musim sekarang kayaknya banyak banjir deh.
Iya ya, tapi kenapa gara-gara gagal panen? Berarti gagal panennya karena nggak hujan apa karena hujan, Bu? Dua-duanya kayaknya. Pusing, Pusing ya? pusing. Aduh, gimana nih kita warung nggak ada nasi. Aduh, mana itu datang? Mana lagi. kita kan nggak boleh jualan ini kan, mie instan kan kemarin. Nanti juga ada penarikan pajak gitu lagi. Tuh, Iya. bayarnya gimana? Oh iya ya, preman sini juga pada Iya, naginya ya. kan ini juga harus sewa Iya, juga betul. nih. Mana nih? Duh, Isi Ibu Mbak. iya. Premannya pakai banget. Ya Mas. Panjang umur ya, panjang umur ya. Iya, ngomongin Mas. Mas duduk. Iya, iya. Ini siapa Bang? Ini saya nyari Nyari paman apa? saya yang bisa berubah-ubah hukum. Ada nggak ya? Oke, nggak ada. Sembunyi Yang- kali, sembunyi kali. Oh ya, sorry tadi mau setorannya Bu. Bulan ini kelihatannya harus setor ya, biasa buat keamanan Tapi di sini. keamanan di sini baiknya nagihnya datangnya sopan. Iya, biasanya gebrak-gebrak. gebrak meja matiin mic. Iya, Iya, karena kalau yang lebih sopan kan biasanya banyak yang lebih dipilih ketimbang yang nggak sopan katanya. biasanya matiin mic. Biasanya kalau sopan kan bagi-bagi bansos. Aduh, Iya. boleh nggak kalau minggu depan aja? Soalnya ini saya juga nggak bisa jual nasi. Nggak ada nasi. Karena berasnya udah, aduh, nyari kemana-mana nggak ada. Ada pun kayak mahal, nggak ada orang yang mau beli. Ada tapi Pada berasnya gitu Bu, banyak putunya. banyak kutunya. Saya kan kesian ya orang yang Iya, buka iya. puasa datang ke sini, makanya kayak Tapi gitu bagus nasinya. tuh nasi, lauknya putu. Protein. Protein. Iya. Tapi Ibu udah nggak bayar 5 bulan ini. Iya, Baru buka bulan kemarin. kebetulan Iya. belum. Apa tuh Neng? Punya apa di warung? Ya, Iya. Jadi bulan depan aja nih Bu. iya, maaf ya, Nggak Bang apa-apa, ya. karena ini hari yang baik kan, hari Mm-mm. puasa katanya, ya udah kita menahan diri aja. nggak Iya. apa-apa. Boleh. Kita catat dulu Baik banget nih. bulan depan. Cocok Oke. Pak RT ya. Iya. Iya. Tapi di sana-sana warung-warung pada ngasih semua. Kan di sini banyak yang jualan nasi juga. Jadi pada ngeluh semua juga Bu, katanya berasnya pada kemahalan. Otomatis kan dinaikin juga ya Iya. harga jualannya. Tapi karena dinaikin itu pada sepi juga di sini jadinya. Padahal puasa-puasa gini kan katanya orang-orang malah banyak yang beli kan ya. Karena kan dia Banget. bukan males ya, mungkin ya udah biasa beli. Karena lagi puasa kali malas masak ya. Nah, Iya. mungkin itu juga bisa. Beli. Wah, mahal Ada banyak banget. orang juga yang bagi-bagi makanan tuh biasanya kalau puasa. Yang Takjil. kalau ya Takjil, takjil. iya, banyak yang Benar. apa? Sodako apa sih Iya. namanya? Iya. Iya. Bagi-bagi Sahur on the road gitu kan. Iya, kayak gitu. benar. Jadi banyak yang di yang terminal juga banyak warawira Iya, pada nyari nasi. nyari nasi. Nasi gue dicari, yang naik juga bukan nasi doang tapi Iya. daging. Banyak. Bu. Banyak nggak cuma nasi. Makin pusing nih saya jualan nih, Bang. Aduh, iya saya juga. Otomatis saya juga pusing nih. Karena nggak dapet ini kan pengamanan. Gimana ya? Teman-teman maninya beras bang, jangan Oh, lewat. iya. Dikawal itu, kenapa Iya. beras bisa hilang? Ngamanin warung aja. Iya, berasnya sebenarnya nggak hilang, ada. Cuma kan udah tersebar luas di Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur kalau nggak salah. Oh, Di sininya kapan? Ya, Kitanya itu udah dia. kedapetan ini. Tapi kalau nggak salah ada informasi dari Pak RT atau Pak Lurah kayak ya? Pak D ya? Eh, Bukan Pak D. Bukan, ini kata Pak Lurah akan ada bagi-bagi sekitar 10 kg per kepala keluarga gitu. Karena beberapa waktu lalu saya coba tuh main ke tempat teman saya di Pamijahan. Itu di beberapa desa tuh udah ada, di desa-desa beras itu ditumpuk-tumpuk dan ada yang udah dibagi. Oh, Dari sini belum dapat Bu. Belum sih. kok ditumpuk beras? Kok bisa Emang gitu? emang gitu ya? Katanya beras langka tapi dia Kalau dijajarin nggak muat. oh Iya, ditumpuk makanya ya. tumpuk. Oh baik banget ya berarti hatinya ya. Iya, terus teman saya juga ada di Jakarta Utara, dia petugas di kecamatan tuh kemarin habis ngangkatin 35 ton beras ke Oh, orang-orang buat bantuan pangan katanya. katanya beras nggak ada itu ada kok nggak dapet sih Bu? Sampai 35 Kenapa ton. nggak ngantri Bu? Ibu nggak ngantri berarti ya? Ya sampai Jakarta sana mah. Kemarin doang beras dapat pas pemilu Pak. Oh. Sekarang mah nggak dapet. Iya, itu. Oh, pas- Pas rame pemilu kita Oh, dapat iya. banyak Rame. bantuan Banyak sosial. Saya mah ngantri-ngantri aja ya. Ngantri aja. Asal bisa dimasak aja ya yang penting ya. Bisa. Bener gak sih? Tapi nggak bisa beras beneran Mbak Bu. Beneran sih, bukan plastik ini. Oh, Oh. Iya. beras. Apa kita nggak ada beras tuh gagal panen itu emang benar gara-gara iklim itu. Iya, itu bisa jadi salah satu penyebab ya. Karena kan kemarin
kalau kita ingat 5 bulan belakangan pas akhir tahun, itu kan emang hujannya minim banget. Terus tiba-tiba pas awal tahun mungkin sejak November atau Desember, tiba-tiba hujannya banyak banget. Itu kan Iya. bikin susah juga ya. Benar. Kayak teman-teman di Indramayu katakanlah itu dengar-dengar katanya udah tanam 2 kali nih. Yang pertama gagal karena kebanjiran, terus ini mau mulai tanam lagi. Gitu. Tapi kan ada informasi kemarin katanya ada impor juga datang, walaupun belum nyampe juga gitu. Udah taken kontrak impor tapi belum datang. Oh, udah PO, cuman Pre-order gitu bahasanya scam. pre-order. Tapi ini Gitu. apa? Teman saya tuh ART Apa di Thailand, Hmm. Pukangyol namanya. Pukangyol dia. Kok kenal kamu? Iya. Kamu dulu TKW? Iya, TKW di Thailand. Thailand. Di sana katanya beras Kapun Ka. aman-aman aja. Oh, beras Kalau aman. iklim Thailand Indonesia mirip-mirip ya Bu ya? Iya sama. Kok di sana oke-oke aja, Thailand, Vietnam. Di Iya Indonesia tuh berarti bukan gara-gara itu dong, Pak. Bukan cuma gara-gara iklim Bukan doang cuma ya? gara-gara Iya, cuaca, berasnya Pak. nggak ada. Bisa juga sih. Aneh-aneh. Ini ya kan? Iya. Bener aneh nih kalau Ini gitu. tadi Masnya ngobrol banyak soal impor saya. Iya Mas, juga. apa ini siapa sih? Oh iya juga ya. Jadi sebenarnya saya tuh di sini Keamanan beras. ini tugasnya biasanya disuruh sama bos buat mintain duit keamanan. Oh. Tapi selain itu kerjanya apa? Selain itu kerjanya juga nggak tahu, kadang-kadang disuruh mampir ke Sindang Barang situ, Sindang Barang Grande di situ tuh. Itu buat deket terminal ya. ya ada Iya. terminal satu lagi tapi kan. Nah, itu buat jadi ya baca-bacain dokumen-dokumen lah di Tukang baca. Membaca. Jadi pinter, Bu. mana Infonya dapat dari Tukang mana? Ya? masak. Namanya siapa, Bang? namanya Jagat Patria, Ayo. biasa dipanggil Jagat. Bang Jagat ya. Iya. Kalau gabut nagihin keamanan di sini. Iya, terus kalau keamanan udah full itu bacain kebijakan habis itu gitu. Oh, tagihan udah. kebijakan. Apa nih sekarang ini kan Emang soal beras nih, kebijakan pangan yang Lagi udah rame apa lagi sih? rame atau ada sebelumnya kayak ada gitu nggak sih? Apa sebelumnya situasi ini tuh kayak beras nggak ada tuh sebelumnya udah ada kejadiannya atau cuman ya sekarang aja? Ya di momen ini ya, di momen sekarang ini kan momen transisi ya, menuju ke pengurusan baru. Tadi kan Ibu bilang katanya bisa ada pemilu kan? Iya. Nah, ini kan transisi nih. Jadi kita perlu ngelihat lagi nih ke belakang nih, apa aja sih kebijakannya gitu kan ya kurang lebih. Nah, kalau kita ingat-ingat tuh dulu Pak Jokowi Bu di awal-awal itu kan punya namanya Nawacita tuh. yang Nawacita pertama. Nawacita 1 ya kan? Ada tuh Nawacita 1. Dan di Nawacita itu ada namanya kedaulatan pangan. Ada istilah kedaulatan pangan tuh masuk dalam situ. Dan ternyata di Nawacita 2 tuh juga ada soal kedaulatan pangan. Tapi yang pertama, yang pada masa kepemimpinan awalnya, yang paling terkenal dari presiden kita yang sekarang nih, kan masih yang Pak Jo. Saat video ini di syuting masih. Iya, masih Iya, Pak Jokowi, ya kan? Itu ada program namanya Upsus Pajale. Upsus Pajale Apa tuh? Nggak pernah dengar. Asing banget kita nih. Oh ya, jadi Upsus Pajale itu operasi usus apa ya? Aku lupa juga tuh upnya apa, tapi yang jelas adalah padi, jagung, kedelai. Jadi bagaimana 3 komunitas itu diupayakan, dimaksimalkan untuk melawan kerawanan pangan, gitu. Tapi ternyata nggak baik-baik aja juga. Nggak berhasil juga. Gagal. Nggak bisa dibilang gagal, tapi ya nggak baik-baik juga hasilnya. Iya. Gitu. Jadi, Bu, ini kita kapan buka puasanya ya? Bentar, nanti ada azan. Bentar, kayaknya Lama banget nih. 5 menit lagi Oh, deh 5 kayaknya. menit. Lagi ini masih tutup. Enggak kan istilahnya kalau misalnya yang baik-baik boleh lah diomongin di awal. Oh iya. Nah, takutnya kalau yang nggak kurang baik diomongin pas masih puasa nih, Iya. Dosa ya? bukan dosa. Ntar apa Pahalanya artinya berkurang. puasa ya kan? Iya. Apa artinya? Tapi Kita kan cuma ini kita hanya membahas kritik-kritik aja. Iya, Itu masih apa? benar. Kita nggak ngomongin Oh, yang iya. cerita. Kan ini fakta ya. iya benar. Nah, jadi pas Upsus Pajale itu apa? Yang paling utama tuh sebenarnya adalah bagaimana memaksimalkan peran padi, jagung, kedelai sebagai upaya untuk menghilangkan kerawanan pangan di Indonesia gitu. Nah, masalahnya adalah jadi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP itu pernah bikin cukup kritis lah ketika masa Upsus Pajale itu, salah satunya adalah bikin satu gerakan bareng teman-teman Himasita IPB namanya Ekspedisi Padi Nusantara di sekitar tahun 2017-2018an gitu. Nah, apa yang menjadi sebabnya? Itu ternyata impor benih. Jadi impor benih padinya nih dari luar itu enggak, caranya mekanismenya kurang baik.
Jadi nggak ada karantina. Jadi sebelumnya tuh kalau misalkan kita impor sesuatu benih gitu ya, karena benih itu kan mau dipakai di semua tempat, Iya. otomatis harus dikarantina dulu dong, ada penyakitnya apa enggak dan lain sebagainya. Karena berbahaya kan kalau tiba-tiba Langsung eh, ditanam aja gitu. benar tanam gitu aja. Nah ini tanpa karantina dan ternyata itu benih yang diimpor itu membawa penyakit Oh. ke sini karena tanpa karantina tadi. Nah kemudian benih-benih tadi itu dipaksakan ke petani untuk dipakai benih-benih itu gitu. Benih-benih itu dipakai dengan anggapan kalau pakai benih itu bisa sampai panen 3 kali selama 1 tahun. Ternyata nyatanya Eh ternyata ada permasalahan, bisa benar menjadi panen 3 kali, tapi ternyata dampaknya itu bukan pada hasil panennya, tapi lebih kepada menurut teman-teman IPB ya, khususnya di proteksi tanaman itu berbahaya karena siklus hama padi yang terus ada, ditambah lagi sawah yang infrastrukturnya itu masih minim banget, itu bakal berbahaya banget buat si sawah gitu. Tanahnya rusak, airnya kurang dan lain Oh, sebagainya. lebih ke lingkungannya ya. Persis Saya kayak gitu. kira cuman beras doang yang impor. Ternyata benih juga impor. Benih Benih juga impor, bukan kemarin juga disinggung benih impor. Dan Ya, itu- semuanya impor. Dan itu yang lebih parah lagi, ternyata di tahun 2018 setelah adanya kebijakan itu dimulai 2018 itu terjadi ledakan wereng di sepanjang Pantura. Itu karena benih itu. Karena tidak hanya karena satu benih itu aja, tapi karena tadi Penyakit dipaksa itu, untuk dipaksa. ada tiga kali panen, IP 300 loh, indeks iya, panen iya. 300. Jadi harapannya 3 kali tanam. Jadi kayak nggak ada masa diemnya, masa diemnya dulu gitu Iya, kan. iya, 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 Jadi iya. sawah terus diolah segala macam dan itu terjadi ledakan wereng tahun 2018 di sekitar Pantura. Yang kita tahu Pantura itu adalah lumbung pangan di Jawa aja. Bagi Jawa dulu aja deh. Apalagi padi ya kan. Iya, Nah, sering di- dengar juga sih yang dari Subang tuh, beras dari Subang, Persis. Indramayu. Dari Indramayu ya kan. Nah, itu kena ledakan wereng di tahun 2018. Berarti tahun 2017 itu produksi beras dikatakan meningkat. Iya, bisa dibilang iya, bisa dibilang ya mungkin bisa dibilang iya kali ya, karena saya lupa juga tuh nggak baca data itu 2017 naik apa enggak, tapi yang jelas ada ledakan wereng di Pantura tahun 2018 itu. Tapi lingkungan sangat menurun. Ya, salah satunya yang paling kerasa adalah soal hama itu tadi. Kayak hama itu. Gitu. Iya. Dan satu hal lagi yang diberikan catatan kritis oleh KRKP adalah adanya indikasi loh ya, ini ngomong nih indikasi nih, adanya indikasi pemalsuan data. Jadi data BPS berapa, data Kementan berapa, itu bedanya jauh. Data Kementan seolah-olah itu produksinya naik terus, sedangkan data BPS nggak segitu, nggak seperti data Kementan. Emang itu pemerintahnya kagak komunikasi gitu, Bang? Ah, Gak apa-apa. itu nah ini takjil nih, takjil nih. Oh, Emang mantap pesan di juga. warung sebelah kita tuh. Yo. Makasih Wah, Pak Yanto. makasih Bang. Makasih Pak Yanto. banget nih. Ya. Yo, siap, makasih Pak Yanto. Ini udah azan nih. Belum. Nah ini takjilnya doang. Udah. Azan juga dong. Udah. Nganterin takjil doang gak azan. Allahumma langsung tuh, abika aman tuh. Wah, bika mantu mana ada sekarang after tuh. Birahmatika ya puasa, arhamar alhamdulillah. rahimin. Mantap. Udah sih Bang ya, ngomong dari tadi Iya nih. puasa, keliling Aduh. kemana-mana. Aduh. Kurma. Ada apa nih? Aduh, mantep banget sumpah. Seger banget setelah seharian muter-muter narikin setoran. A few moments later. Alhamdulillah. Buka puasa. Sorry. Habis sholat Salat ya Bang? di masjid terminal situ ya? Iya, di sholat. Nih, dimakan dulu lah. Wah, canggih nih. Tadi udah nyobain sih, enak banget nih. Iya. Pisang nih ya? Iya. Enak banget Hmm. pasti. Goreng. Parah. Gila kan. Ini memang gitu. Nggak ada lagi yang datang keluar. Gimana? Tadi udah sampai situ ya? Sampai wareng 2017 wareng. 18. Ada 18 wareng. Nah, itu kebijakan itu yang dia dapat banyak kritikan ya, khususnya oleh KRKP sendiri gitu. Lalu gak cuma itu aja ternyata. Ada beberapa hal lain lagi. Itu yang kedua tuh soal Badan Pangan Nasional. Jadi ada namanya Badan Pangan Nasional tuh di tahun 2017
21 kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi pakai Perpres 66 tahun 2021 kalau saya nggak salah ya, kalau nggak salah ingat 2021 atau 2022 kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya Badan Pangan Nasional ini adalah mandat dari Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 bahwa perlu ada satu badan khusus yang mengatur soal pangan gitu. Nah, 2018 baru ada Badan Pangan Nasional itu. 2002. 20 atau 21 atau 22 lah, aku lupa. Berarti ini tuh iya, setelah iya. periode 2-nya ya? Nah, benar pas periode 2-nya. Jadi periode 1-nya kebijakan yang dilakukan Pak Jokowi hanya itu kepada pangan. Sebagian besar ada soal khusus pajale, terus kalau nggak salah dengar itu ada yang namanya swasembada putih. Itu swasembada putih itu swasembada beras, swasembada bawang putih dan lain Oh, sebagainya. iya, Dan Dan ini ya, yang paling besar ini ya. ya kurang lebih yang paling yang cukup terkenal ya. Itu adalah Ada. UPSUS karena UPSUS pajale ini juga menyertakan aparat. Oh. Jadi Dalam hal khusus apa ya dalam aku nyebutnya agak ini ya, cuma di situ tentara itu bertugas untuk membantu pemerintah membawa serta TNI untuk melakukan IP 300 tadi yang panen 3 kali dalam 1 tahun tadi. Nah, itu tuh ya kayak dibilang udah pakai ini aja, pakai benih yang ini aja dan lain sebagainya. Jadi mini revolusi jauh dulu. Oh, kalau bawa aparat berarti memaksa. Ya, kurang lebih memaksa. petaninya itu Ya, nanam untuk pakai itu. benih Oh. yang udah ditentuin Kalau sama nggak pakai benih, kalau nggak Diapain? Kalau petaninya nggak mau maksudnya diapain iya. kemarin tuh? kalau kayak nggak mau, saya mau pakai benih sendiri. Iya. ya mungkin nggak separah itu ya, nggak separah dihajar atau apa, nggak mungkin mendapat sanksi sosial, tapi juga dengan cara pemasaran lain kayak misalkan udah makai ini aja, kalau nggak ini nanti nggak panen loh, nggak panen 3 kali loh, hasilmu jelek loh, gitu lah pakainya, kurang lebih gitu. Nah ya intinya cukup problematis lah, kalau bahasa anak sekarang cukup problematis lah program ini, Toxic sehingga ya. toxic ya. Sehingga di Tiap kata-kata ada gennya tuh gitu. harus gitu ya. Toxic. Toxic. Itu tanda apa sih ini? Enggak Iya, ya udah. ini bondol. Dulu zaman 2000-an tuh bondol nggak? Jadi bondol. Rambut pendek. Rambut. Iya. Ya. Dia tuh kayak sering dulu kan zaman tuh jam 2000-an anak-anak muda tuh pada gini. Sekarang tren lagi gara-gara bondol. Oke, bondol. Kredit tuh bondol. Oke. Nah, itu yang cukup bermasalah di situ. Lalu kemudian ada swasembada putih dan lain sebagainya. Nah, KRKP juga punya catatan khusus, catatan kritis juga di swasembada putih soal bawang putih. Karena KRKP di situ melakukan riset apa ya? Lupa nama judul risetnya, tapi bisa dicek di web KRKP soal buruknya tata kelola importasi bawang putih, dan itu dilakuin sama teman-teman bersama dengan akademisi di IPB. Ada Pak Haryade Karto, ada teman-teman dari KPK juga. KPK masa itu loh ya. KPK masa itu. Paham kan? Jadi kalau KPK Kita takut episode 2 ini. jadi kalau KPK yang sekarang agak beda dengan KPK yang dulu. Nah, teman-teman KRKP bareng dengan IPB, bareng dengan KPK itu menelusuri bagaimana bobroknya tentang importasi bawang putih ini. Jadi bancaan banyak orang dan lain Udah buka puasa ngomongnya langsung bobrok ya. Iya. Iya. Tadi agak menjaga sedikit. Iya. Ini udah bobrok. Lain ya kalau udah melepaskan dahaga. Itu. Selesai lah dia periode pertama, periode kedua lah. Ya, Balik lagi. benar. Apa? Periode kedua itu kan Apa ada? ditandai 2019 kalau nggak salah ya. 2019. 2019. Iya, 2019. Terus nggak lama setelah itu kan COVID-19 tuh. Ya. Iya kan? Kita ingat betul di saat COVID itu ada banyak sekali persoalan ya. Organisasi masyarakat sipil lainnya juga ikut menuntut gitu bahwa kita perlu masuk ke undang-undang kedaruratan dan lain sebagainya, tapi itu nggak digubris. Ternyata pemerintah melalui presiden itu malah bikin yang namanya food estate. Terkenal dong, nggak mungkin dong orang nggak tahu soal food estate. Food estate gini nggak? Food estate juga tuh. Itu kan pas lagi pandemi COVID ya. Betul. Pas lagi rame-ramenya kita COVID, malah mau bikin lumbung pangan. Ya. Tujuannya kan kurang lebih adalah agar sekali lagi kurang lebih sama. Dijelaskan dulu sedikit awalnya nih food estate terbentuk ini.
Nah, jadi food estate ini dibentuk itu awalnya sebenarnya melihat kekhawatiran karena dunia ketika itu sedang kolaps ya. Dunia kolaps soal pangan karena ada COVID dan lain Ya, semua sebagainya. jaga pangannya masing-masing. Persis, Nggak dan ngasih mau kemana-mana. nggak mau itu persis tuh ibunya baca koran apa bu setiap hari? Iya, ini Karena nggak ada yang banget. karena nggak ada yang ngasih tahu. jajan, nggak ada yang beli ke warung, dia baca-baca. Iya. Padahal kan biasanya kalau di warung koran tuh jadi alas itu, jadi sebelum Di jadi alas. Facebook saya Oh, lihat. di Facebook. Ya masa pakai orang kita udah pakai Facebook ya Bu ya? Iya. Oh iya benar. Iya. Oke. Jadi kurang lebih ketika Takut itu tukang somai lewat. untuk sebagai cadangan pangan nasional gitu. Jadi ya tadi ngelihatnya dari adanya krisis, tapi kok ternyata penanganannya malah food estate gitu. Ada kan? Makanya Pak ngomongnya baik-baik Pak. Bye-bye, Pak. Ini udah- Tanda-tanda nih. Oke. Betulin dulu ya. Betulin dulu. Oh iya. Benar ya. Warung kita runtuh. Bisa. Warung kita Bagian apa? A few inches later. Tadi sampai di mana sih? food estate. Food estate. Tujuan food estate itu apa kan? Nah, Jadi bagi rilis-rilisnya pemerintah, food estate itu untuk menjaga ketersediaan pangan di Indonesia gitu. Jadi diharapkan sebenarnya food estate itu bisa menjadi lumbung pangan nasional gitu. Jadi gara-gara tadi COVID-19. nah COVID-19 ditengarai kok ditengarai ya? Keren banget emang ini. Di apa ya? Memicu. Memicu. COVID-19 memicu para pemerintah dunia ya khususnya negara dan dunia itu menganggap bahwa pangan kita tuh belum aman gitu. Kita ternyata kena goncangan sedikit kolaps, hampir kolaps gitu. Jadi salah satu responnya adalah bikin food estate tadi itu untuk menjaga cadangan pangan di dalam negeri. Bikinnya di mana? Bikinnya salah satu yang paling terkenal itu kan di Kalimantan Tengah kalau nggak salah ya, di Gunung Mas tuh yang cukup terkenal. Yang jadi gini, kalau ingat food estate Gunung Mas itu selalu aku ingat sama ya biasa di terminal kan banyak orang nyetel radio kencang-kencang tuh. Jadi ada lagunya almarhum Didi Kempot, idola saya mati-matian tuh. Jadi ada gini Beda lagunya generasi tuh. ya. Mau nyanyi nih. Iya nih ada lagunya gini nih bunyinya nih. Tak pandur pari jebul tukule malah suket teki. Nah itu kurang lebih gitu food estate di Kalimantan Tengah. Loh, dia tumbuh rumput. Bukan rumput ya. Saya bukan orang ini di bahasa Oh ya, bahasa Indonesia tuh gini. Bahasa Indonesia. Aku tanam padi, yang tumbuh tuh malah rumput. Nah, kalau di Kalimantan Tengah ditanamnya singkong, jadinya apa itu, Bang? daun singkong. Salah dong. Dan hasilnya dapetnya jadi malah jagung. Nah, kan? Iya. Ajaib kan? Itu serius. Jadi almarhum Didi Kempot terima kasih banyak sudah memberi inspirasi kepada pemerintah negara hari ini yang bisa menumbuhkan sesuatu tanpa menanamnya dulu. Terima kasih banyak nih. Untuk Pak Didi Kempot. Iya, baru udah meninggal Didi Kempot. Plot twist. Iya, jadi gitu. Jadi Didi Kempot udah meramalkan itu gitu bahwa nanam padi tumbuhnya rumput. Sekarang nanam singkong tumbuhnya jagung. Kok bisa gitu? Iya. Emang sengaja membuat proyek itu untuk itu. Kita nggak tahu kenapa bisa hasilnya itu adalah jagung, cuma ya itu adalah hal yang existingnya itu gitu. Itu yang terjadi gitu. Jadi don't know kenapa itu bisa terjadi. Cuma yang menjadi masalah sebenarnya gini, yang menjadi masalah dari food estate itu memang anggapannya kan untuk menjadi lumbung pangan nasional ya, dan mencontoh kayak di Indramayu, Karawang, Pantura lah. Ya. Pantura ya. Tapi kan di sana beras, kenapa food estate-nya ditanamin singkong? Bukan, Nggak di beras. beberapa tempat pun ada juga yang tanamin beras di Kalimantan. Tumbuhnya Karena ya nggak tahu itu ya. Jadi food estate itu nggak cuma satu, jadi ada banyak di Sumatera Utara ada di Jadi Kalimantan. nggak khusus beras ya? Nggak khusus satu komoditas saja, Nah. ada banyak komoditas yang ditanam. lahannya siapa? Nah itu lahannya Lahannya yang paman. iya, pokoknya teman-temannya Pak D. teman-temannya Pak D lah. Jadi yang menjadi masalah itu bukan hanya sekedar ini aja ditanam apa tumbuhnya apa, bukan hanya itu aja, tapi lebih pada jadi kalau di dalam pertanian itu kan harus sesuai ya antara climate-nya, iklim di atasnya, tanahnya. Jangan-jangan kalau buat food estate itu malah rugi gitu karena perlu biaya investasi yang cukup besar, kayak contohnya ngolah lahannya harus ekstra untuk jadi mengondisikan tanah agar sesuai dengan tanaman yang dipinginin, itu kan butuh modal gede juga. Jadi mereka membuat lahan ya? Ya kurang lebih mencetak lahan yang kembali. ada Persis. dari lahan
lahan yang sebelumnya. Nah, ini lahan yang macam-macam nih. Ada yang hutan, terus ada juga yang semak. Dan yang parah itu adalah ada juga yang ternyata di situ ada masyarakatnya dan ya udah diusir. Enggak gini. ya bukan diusir Gini itu apa? terlalu berbahaya. Diusir itu terlalu kasar ya. Direlokasi. Kalau diusir nggak ada penggantian. Diusir doang. Relokasi ya. Hewan-hewannya gimana? Nah, jangan Sama direlokasi. Dapat fresh money mereka. persis. Nah, itu kurang lebih. Jadi, yang masalah lainnya adalah bahwa nggak ada pertimbangan lingkungan apapun gitu. Itu tadi persoalan pertama adalah biaya investasi yang akan sangat besar. Karena dia kan nyetak baru ya. Bener-bener lahan bukan lahan pertanian, tiba-tiba dicetak tuh. Berarti digundulin dulu dong penebangan hutan. Iya, Iya, itu kurang juga. lebih gitu. Nah, itu data teman-teman dari organisasi masyarakat sipil banyak membahas itu juga, dari Walhi, Greenpeace dan lain sebagainya itu banyak membahas itu. Nah, tapi yang utama adalah yang perlu dilihat, yang perlu kita lihat mendalam itu adalah kan mereka mau contoh ya di Pantura ya. Di Pantura itu ada sejak kapan? Itu perlu dicek. Kapan sih pertama kali pencetakan sawah di lahan di Pantura, di Indramayu, di Karawang dan lain sebagainya itu kapan? Dan perlu berapa ratus tahun untuk jadi kayak sekarang? Betul. Dan investasinya nggak murah, itu yang paling kayak banyak banget duit digelontorin. Ingat ya, food estate itu dilakukan ketika COVID. Nah, duit yang harusnya bisa buat Maka masyarakat. ya yang bisa buat dana itu fokus ke situ malah lari. Apa mungkin pemerintah melihat ini juga ke depan untuk 100 tahun ke depan? Iya kali. Karena melihat Indramayu 100 tahun bisa begini, berarti kita juga Itu, 100 tahun ke depan. makanya Investasi jangka panjang. Makanya kayak suruh nunggu sabar. Sabar dulu ya. Kan barangkali 2029 Iya. investasinya gitu kan. Iya. Bisa jadi. Nah, tapi Makan nasi 5 tahun. kenyataannya ketika zaman Soeharto dan zaman SBY itu juga pernah loh kita nyetak kayak gitu. Papua menjadi saksinya gitu. Di saya lupa antara di Merauke apa di Wamena, lupa ya. Tapi kurang lebih di sana juga dicetak sawah dan akhirnya gagal juga. Karena dalam melakukan membuka lahan baru untuk tanaman baru itu kan harusnya setara dong dengan, bukan setara harusnya mempertimbangkan juga dong dengan culture, kebudayaan atau tradisi masyarakat itu. Kalau mereka buka lahan di Papua, di Kalimantan itu, terus kan masyarakatnya direlokasi. Mereka kan biasa aja, nggak kebiasa nanam itu. Terus petaninya dari mana? Iya, impor dari Jawa gitu kan secara petani impor. Atau yang dalam yang ada juga tuh yang di videonya Mas Dandi Laksono ya di Watchdog, yang jadi petani tuh baru kali ini saya ngeliat petani pakai seragam gitu. Seragamnya hijau gitu. Ada serius ini ada videonya Mas Dandi di Watchdog dokumenter ya. Itu bisa dicek bahwa yang bawa bajakan tuh ini pakai seragaman gitu, pakai seragam. Bukan seragam pramuka ya, bukan. Kita nanti buat seragamnya di warteg kita ya. Iya, Bu, boleh saya yang baru. Itu pakai ini saya pakai. Iya. Tadi food estate gagal produksinya? Iya. Tidak ada ya bisa dibilang sangat gagal gitu. Bahkan itu perlu sangat dikritiki dan perlu sangat dikritisi dan dilihat secara mendalam. Terus katakanlah hari ini gagal. Food estate gagal panen. Kita nggak ngelihat lagi tuh lahan-lahan yang udah dicetak jadi lahan pertanian. Jangan-jangan kita lupa sama mereka 2 atau 3 tahun lagi. Jangan-jangan lahan-lahan itu udah berubah. Kan gagal nih, ceritanya gagal nih. Ya jangan-jangan ini saya mencoba untuk husnuzon sih sama pemerintah kan selalu sangat baik ya, selalu konsisten ya kan. Pemerintah kita kan sangat konsisten khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, itu kan selalu konsisten. Saya mencoba untuk berbaik sangka bahwa lahan food estate itu nggak akan dirubah jadi hutan lagi. Bisa jadi hutan lagi. Yang pasti nggak akan jadi bangunan lah. Ya nggak mungkin. Masa pemerintah mengubah hutan jadi bangunan? Iya nggak mungkin kan? Iya. Nggak mungkin. Semoga nggak mungkin. Kalau misalkan itu gagal, emang dulu nggak ada penelitian dulu kayak berapa hektar dulu diteliti, kalau misalkan itu berhasil baru diperluas. Kenapa kita langsung babat semua gitu? Iya, sebenarnya ada juga penelitian dan riset-riset dari nama-namanya tuh profesor-profesor juga tuh, ada tuh beberapa profesor yang udah riset. Dan ada catatan-catatan juga memang yang diberikan. Bahkan akademisi di IPB sendiri itu juga cukup menyayangkan cara-cara yang kayak seperti itu. Kayak ya dampaknya bener-bener bukan hanya
bukan hanya keberkurangnya lahan ya, lahan produktif yang biasa dimanfaatkan lain sebagainya, tapi lebih pada dampak lingkungan yang tadinya misalkan katakanlah di Kalimantan aja contohnya, beberapa suku di sana itu kan masih ada yang ini ya, apa namanya, ladang berpindah gitu. Kalau udah jadi food estate kan nggak bisa lagi buat mereka untuk berpindah ke area situ. Mau nggak mau lah, Ya itu. berpindah mereka makin kecil gitu. Hmm. Ya kan, berarti makin kecil lagi mobilisasi mereka. Oh gitu. Tuh Jadi teman-teman bener-bener buat yang rumit banget soal food estate. Kalau bisa dibilang gagal ya gagal. Mau Berarti nggak ada harapan Oke. dong Iya, sebenarnya. Apa masih ada change? nggak ada. menurutku nggak ada. Ya jangan-jangan berubah jadi bangunan aja sih. Oke, tuh teman-teman soal food estate atau kebijakan pangan yang dilakukan pemerintah itu kalian bisa kasih tahu kita juga sih di komentar Persis. YouTube KRKP apakah kalian Bener. pro kenapa dan kontranya juga kenapa, pro Suarakan. dikritisi kenapa gitu kan. Ternyata yang komentar malah buzzer-buzzer semuanya. Ya, oke. Ya nggak apa-apa Katanya sih ya itu 5 kalau menit misalnya lagi terawih katanya. terawih ya 5 Iya. menit lagi ya. Iya. Kemarin kan kita pemilu tuh, Hmm. milih berapa presiden gitu Iya. kan. Hah? Dari Bang Jaga tuh ada nggak sih ramalan soal ya kebijakan ke depan soal pangan gitu? Iya. Sampai saat ini kita masih belum tahu presidennya siapa Iya. ya. Ini dalam video ini. Mungkin Masih kayak tahu. ini yang sebenarnya yang cocok nih untuk kebijakan pangan saat ini yang mungkin bisa didengarkan nih kalau misalkan calon-calon pemimpin atau pemimpin nanti menonton video ini kayak barangkali visi misinya bisa kayak lebih berkembang lagi gitu kan. Jadi kalau ramalannya kan sebenarnya nggak usah kita ini lagi ya, kita nggak usah nebak-nebak lagi. Kan yang tengah-tengah yang menang gitu. Aku nggak nyebut nomor, nggak nyebut nama loh ya. saya dong, saya ya. Ya, Saya selamat Dan- the champion. Ya, jadi yang tengah-tengah yang menang dan ya teman-teman pasti tahu jargonnya kan, yang selalu diteriakin dan diomongin di Oke, mana-mana. gas. Oke. Bukan yang itu, bukan yang itu. Bukan salah. Makan siang gratis dan susu. Hmm. Ini dua hal yang menurutku dari awal udah sangat bermasalah gitu. Kenapa kok sangat bermasalah? Pertama, ini adalah kebijakan yang sangat populis. Jadi seolah-olah semua persoalan pangan ini hanya butuh makan siang gratis. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, berapa banyak yang memilih mereka dan berapa banyak orang yang berharap terhadap makan siang gratis. Terus gimana? Besok siang katakanlah, Bapak itu dilantik, terus gimana mereka ngasih makan siang gratis ke daerah Lembata katakanlah di NTT gitu. Iya. Emang bakal bener ada gitu. Ya kan? Hmm. Ini sangat populis gitu. Kebijakannya sangat populis dan buatku kebijakan-kebijakan populis kayak gini ini nanti ujungnya akan sangat cukup parah ya. Kayak misalkan contohnya adalah nanti kalau nggak bisa makan siang gratis atau susu, ini satu udah bermasalah nih. Ntar turunannya akan masalah lagi. Biasanya itu dilanjutkan dengan beras murah. Hmm. Nah kalau beras murah kenapa kok ini bermasalah? Kalau beras murah, petani itu nggak akan pernah dapat nggak pernah dapat untuk yang sesuai gitu. Karena sejauh ini yang pernah kita lihat sendiri lah. Kalau harga beras udah mulai naik, kayak sekarang nih, harga beras udah naik nih. Iya. Nah, jangan-jangan para petani senang. Coba telepon dulu, coba iseng aja, nanya, petani senang nggak sih? Nah, tapi kalau beras harga naik gini, ntar tiba-tiba impor datang, ya kan? Terus konsumen harga berasnya turun lagi. Kita senang, tapi petani gimana? Nah, maksudku adalah kebijakan pangan yang baik itu adalah yang bisa menentukan. Maksudnya ngomong aja terang-terangan, kalian mau kebijakan yang mana, yang beras murah atau yang petani sejahtera? Karena ini nggak bisa jalan barengan gitu. Beras murah ini otomatis petani nggak akan dapat nggak akan dapat harga yang lebih bagi mereka gitu. Ya mereka segitu aja kalau beras murah. Karena market driven apa ya? Dikendalikan oleh pasar. Kalau harga udah naik, otomatis impor datang. Ya. Ya kan? Itu otomatis banget. Nah, tapi ada kebijakan lain yang mana yang ini nggak pernah dipakai nih. Membuat petani lebih sejahtera dengan harga beras ya udah gitu. Nggak perlu sedarurat itu untuk mengimpor. Toh, nanti kesejahteraan buat si petani juga uang lebihnya. Jangan-jangan. Tapi kalau ini kan nggak pernah kita pakai sejauh ini. Kita pokoknya tiba-tiba beras mahal, tiba-tiba disemprot sama impor. Pasti gitu terus. Kita nggak pernah Harganya nanti turun. turun. Nah, di petani kayak gimana? Nah, Biasanya gitu terus ya siklusnya. iya siklus. Karena kan gini. Tadi yang kita ngomong hari ini beras susah. Nah, di apa namanya? Diasumsikan
datangnya impor yang udah kita order yang PO kemarin, itu adalah pada saat petani nanti panen raya. Diasumsikan loh ya. Iya. Jadi baru berasumsi ini jangan-jangan impor itu datang pas panen raya. Itu bikin petani juga ya. wow. Harga Karena- berantakan itu. Iya. Itu parah. Karena teman saya banyak yang petani, ini banyak yang cerita, aduh, Bang nih gimana nih Bang? Katanya impornya mau datang pas kita panen nih. Katanya. Sedih juga ya ternyata. Petani Tapi nanti saya pada kan kesini ya. beli berasnya, ya benar ini berasnya mahal ya. Petaninya dapat untuk banyak bisa jadi. Iya, bisa jadi gitu. Tapi kan saya juga ini jadi Melarat nggak bisa beli kan, karena terlalu benar. mahal. Jadi susah juga Jadi gitu. nggak ada ya kebijakan yang kayak masyarakat kena Ya tengah-tengah gitu, Kayak- seimbang nggak gitu. nggak akan mungkin Nggak akan ada. mungkin. Iya, sebenarnya bisa-bisa aja apabila hak dasar petani dipenuhi. Tapi kan selama ini, sejauh ini, kita nggak pernah tuh ngelihat hak dasar petani dipenuhi. Hak dasar petani itu sebenarnya apa sih? Kan mudah aja. Pendidikan, fasilitas kesehatan, terus konsumsi yang baik. Ini nggak pernah dipenuhi oleh negara, ya kan? 3 hal ini nggak pernah dipenuhi oleh aktor di dalam negara, bukan negaranya. Karena kalau 3 hal itu nggak pernah dipenuhi, otomatis kan petani, ya gimana mereka masih mikirin itu gitu, masih mikirin 3 hal ini untuk gimana mereka dapat lebih gitu loh. Kayak contohnya, coba aku contohin ya. Seorang petani datang ke seorang tengkulak jam 2 pagi ketika anaknya sakit, ya kan? Kenapa kok dia datangnya ke tengkulak? Karena biaya paling mudah diakses itu ada di tengkulak. Karena bank itu nggak buka jam 2 pagi. Dia mau nggak mau minjem ke tengkulak, ya kan? Dia udah terkungkung nih sama tengkulak kan. Lalu kemudian anaknya berobat, bayarnya mahal lagi. Anak petani nih pada bayarnya mahal lagi, terus dia pulang, duitnya habis. Pas panen, duitnya dia udah berkurang karena ngobatin anaknya. Yang kedua dia harus bayar utang lagi sama ini. Nah, bayangkan kalau negara menyediakan kebutuhan dasar hal kesehatan aja contohnya. Anak petani jam 2 pagi sakit, oke, kita full di cover segala macam, petani nggak akan bingung gitu. Ya kan? Tapi hal-hal dasar ini ternyata nggak pernah dipenuhi loh sama negara gitu, sehingga ya kalau nggak dapat dari uang, mau dapat dari mana lagi mereka? Karena saat ini kebijakannya yang penting masyarakat perutnya terisi dan mulut mereka diam. Nah, ya kan kurang lebih gitu kan? Itu aja. Ngeri juga ya. Nah. Aku pengen nangis. Sahabat. Tapi Iya. semoga kebijakan kedepannya jauh lebih baik ya kan. Iya, ini kan pemimpin yang baru yang tapi kan semoga ya Semoga yang namanya pemimpin baru kan ada harapan baru. semua suara dari mana-mana pun, dari yang jual warteg, jual nasi di warteg, dari yang nanam padinya, Iya. itu juga didengerin gitu kan. Iya. Tapi saya nggak berharap apa-apa sama presiden yang joget-joget doang sih. Saya pribadi nih. Ini saya pribadi loh. Kayaknya udah azan mau tarawih. Mau tarawih kayaknya ya. Saya takut besok warungnya tutup. Oke, saya kayaknya perlu ini deh, perlu ke warung-warung sebelah. Saya juga mau terawih mau bersikir. Sedikit berdoa semoga. Tapi sebelum itu Oke. terakhir kata-kata untuk teman-teman gitu kan. Untuk Gimana? teman anak muda yang Anak muda yang 10 mungkin tahun lagi gitu Iya, atau atau- pas 2029 pas makan. ya, atau yang sekarang kurang mengerti dengan kebijakan pangan mungkin ya. Iya. Harus apakah kita Gimana, ini, Bang? gitu. Kalau sebenarnya yang paling sederhana yang bisa kita lakuin, kita mulai dari piring kita masing-masing aja dulu. Maksudnya kita mulai dari piring kita masing-masing tuh gimana? Contoh, satu hal kita pastikan semua yang kita makan tuh yang ada di sini gitu. Meskipun nggak bisa menutup kemungkinan itu dari luar juga, jangan-jangan gitu. Cuma sedemikian mungkin yang ada di sini. Lalu kemudian yang kedua, jangan sisakan. Kayak apalagi ini puasa ya. Puasa itu kan sebenarnya yang paling utama itu adalah menahan diri. Ya kan? Benar nggak sih? Harus nahan diri. Iya, menahan diri untuk konsumsi nggak berlebihan, menahan diri untuk nggak makan, apalagi namanya lapar mata gitu kan. Iya. Wah, salambil aja udah serampangan. Tapi kan jangan. Ayo tahan diri, makan sesuai kebutuhannya aja. Mari menahan diri bareng-bareng dan ya mungkin lebih kritis ya sama kebijakan-kebijakan khusus soal pangan. Karena kebijakan soal pangan ini nggak pernah populer sama sekali. Ya nggak populer karena yang populer tuh kayak kebijakan apa contohnya ya? Kalau populer yang tengah nggak menang. Ini keren, benar ini keren. Oke. Benar. Buat teman-teman di rumah, selamat menjalankan ibadah puasa. Ini satu lagi dong pesan. Jadi selama puasa ini nanti di Instagram live ya Kedaulatan Pangan _ID itu ada yang namanya kupang. Waduh,
Kultum pangan. Kultum pangan. Nah, kultum pangan ini akan dilakukan 10 menit sebelum buka puasa. Wih, Jadi nanti ada ya sedikit obrolan soal ngomong- pangan juga? Ya? Obrolan soal pangan obrolan soal pangan juga, tapi Kebijakan. lebih nggak sampai ke kebijakan ini lebih. Saya mau Pembahasan bilang kebijakan. yang tadi mau komen-komen bisa langsung live ngobrol. Nah, Iya. nanti kalau yang di Ngobrol. kalau yang di Kupang ini lebih sederhana, kayak misalkan bisa jadi Senggol-senggol dikit. apa namanya, live Instagramnya itu cara membuat takjil yang mudah dan Iya. itu tuh cara kita buat. Nanti Bang Jagat masak-masak di sana. Bisa jadi. Oh, mantap. Tuh. Jangan lupa lihat di Instagramnya Benar. _pangan_id. Kalau lupa di sini ada Instagramnya Oke. nanti ya. Dah, Oke. makasih banyak nih. Makasih, Bang Jagat. Ini udah. Kita belum ada kita. Oh, ada jargonnya. Harus ngejargon dulu. Apa tuh? Warteg kita. Warung terminal. Sini mampir. Pakai yuk nggak? Yuk sini Iya, mampir. enggak. Iya, iya sih. Diskusi. Gimana? Yuk sini mampir pakai dulu yuk ya. Warung terminal. Yuk sini mampir ngobrolin pangan. Lagi nggak? Gak pakai. Oke. Siapa Oke, lagi. Yuk mampir sini apa sini mampir? Yuk mampir sini. Yuk mampir sini. ya, Oke. Sini mas kameranya gini ya. Ya, ini ya, standby. Kamu yang Oke. bilang. Nanti Kak. Warung terminal. Yuk Mampir sini ngobrolin. ulang. Mampir dulu baru sini. Sini mampir. Oh, sini mampir. Sini mampir. Oke. Ini marah. Di produser ya. Warung terminal. Yuk sini mampir ngobrolin pangan. Sampai jumpa. Makasih, Bu. Makasih. Udah, orang nggak dapat. Ngobrol. Aneh malah food estate gitu. Makanya Pak ngomongnya bye-bye Pak. Bye bye Pak. Tanda-tanda nih. Mau dibetulin dulu ya? Betulin dulu. Bentar ya. Iya. Warung kita runtuh. Warung kita